Unusual 6, Financial Engineering. Apakah Financial Engineering itu? Adakah buku panduannya bagaimana menjalankannya? Pertanyaan ini beruntun datang ke saya akhir-akhir ini. Financial Engineering merupakan makhluk apa? Oke, saya boleh usul nggak? Bagaimana kalau pertanyaan ini dilemparkan kepada teman di banyak media sosial yang aktif sebagai konsultan bisnis, atau mentor bisnis, atau motivator bisnis? Bagaimana kalau kita ramai-ramai tanya kepada mereka, kita kita teruskan pertanyaan ini kepada mereka, tanya kepada mereka contoh yang mereka pernah kerjakan, tanya kepada mereka siapa saja yang sangat pandai melakukan financial engineering ini, mengapa kita harus melakukan financial engineering ini? Kapan waktu yang tepat masuk? Apa saja yang disiapkan? Saya yakin jawabnya akan bervariasi, jadi bagaimana? Kita tanya dan tunggu jawaban mereka atau saya saja yang sedikit memberikan ilustrasi? Setahu saya, mengengineer keuangan hanya bisa dilakukan oleh perusahaan yang sudah berjalan agak lama, di atas 2 tahun, perusahaan apapun, bidang usaha apapun, semua unsur bisnis harus ada SDM, ada bisnis, ada profit loss, ada aset, ada laporan pembukuan teraudit tentunya, setidaknya audit internal, ada pelaporan pajak, ada revenue, kalau sisi produksi ada vendor dan supplier, kalau jasa ada dukungan mitra dan lain sebagainya yang tercatat dengan baik, akuntabilitasnya baik, legalitasnya baik, manajemen jelek, perusahaan rugi, utang besar, tidak ada penjualan, aset tidak produktif, tidak masalah, selama semua bisa dilihat sisi data dan angka, karena semua data itu bisa bicara, semua data itu ada asal-muasalnya, sebagaimana para sahabat ketahui, financial engineering banyak jurusnya, dari swap share, private placement, menaikkan solvabilitas aset dengan akuisisi internal, sampai naik ke level jahat ke hostile takeover atau ambil alih paksa untuk menaikkan nilai. Dalam dunia keuangan, ada ribuan instrumen keuangan. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Apa nature of business Anda? Beda bisnis, beda jurus, beda market, beda instrumen, dan datanya harus di-engineer tentunya agar sesuai dengan instrumennya. Kalau Anda bertanya kepada para pakar keuangan yang jago melakukan financial engineering, mereka tidak akan pernah membaginya, tidak akan mereka buka. Mereka lakukan sendiri, mereka buktikan sendiri, mereka menikmati sendiri, adalah sebuah kemewahan tersendiri mengetahui dan menjalankan financial engineering ini. Mereka tidak akan pernah menuliskan bagaimana melakukannya, bahkan ketika ditanya mereka akan bilang tidak ada yang namanya financial engineering di buku-buku. Hal ini memang tidak ada dan secara nyata tidak diakui. Tidak akan ada yang mengaku mereka melakukan pat gulipat share, stok, bermain surat berharga, surat utang, repo saham, obligasi, high yield fund, semua mainan tingkat tinggi di floor trader atau di investment banking. Tidak ada buku yang menulis ini karena pemainnya sedikit dan semuanya jadi orang. Di Indonesia, ada 2 grup yang pandai mainkan jurus ini. Di floor saham BJ, perusahaan mereka ada 30-an. Namun, di luar bursa perusahaan mereka ada 200 yang selalu dimainkan, yang tidak melibatkan publik, yang jauh lebih mengerikan dan mengagumkan manuvernya. Ada beberapa grup lain juga memainkan jurus ini. Ada banyak individu di sekeliling saya yang memainkannya, dan di depan mata saya mereka melakukan. Yang dalam hitungan tahun perusahaan mereka menggelembung naik, tanpa menggunakan dana publik, murni bisnis as usual. Saya ceritakan fakta pengalaman pribadi saya, di tahun 2011 akhir. Salah satu perusahaan kami mendapat pekerjaan harus menyediakan kamar dan sarana tempat tinggal untuk 33 pegawai selama 5 tahun dari perusahaan Pertamina. Dengan order tersebut dan harga yang cocok, saya berpikir untuk membuat hotel di Cepu sebanyak 84 kamar. Jujur, saya tidak punya uang tunai sebagai modal usaha saat itu karena memang capex dan apex, capital expenditure serta operational expenditure sudah di set tahun berjalan tidak ada investasi baru. Maka, dengan modal perjanjian dengan sister company sendiri, saya mendapat order tersebut pas stroke ke perusahaan yang baru akan membangun hotel. Jadi modalnya 2 sudah di tangan, akta legalitas perusahaan dan kontrak 5 tahun dengan 33 kamar. Lalu, dengan modal tersebut, saya pinjam uang dari business angel saya memiliki beberapa business angel yang bisa saya mintakan berapapun dana sebagai bridging dan sudah tahunan kami bermitra seperti ini. Saya pinjam 2,5 miliar, saya belikan tanah sejumlah 9
700M, di pinggir jalan, 3 km dari pusat kota Cepu, Jalan Rawatambak, di depan Hotel Grand Mega yang sudah terlebih dulu berdiri, lalu kontrak bisnis, izin legalitas ditambah tanah saya appraise ke Mitra Bank, dan keluarlah sebuah angka bahwa nilai tanah tersebut 7,5 miliar. Apakah itu saya rekayasa nilainya? Tidak sama sekali karena cara menghitung nilai atas lahan adalah bukan di luas lahan dan lokasi, melainkan di kematangan lahan. Saya menghadap Pak Bupati dan meminta izin untuk memanfaatkan lahan sebagai daerah komersial, menambah nilai daripada lahan kosong. Maka, lahan pun dipagar, ada izin lokasi, ada izin prinsip IMB, IPB, dan memiliki kontrak di perusahaan yang memiliki lahan semua dinilai. Lahan saya buat menjadi lahan matang, siap bangun, lalu, saya menghadap ke bank, punya lahan siap bangun, izin matang, tanah keras, punya kontrak. Maka RAB 35 miliar pun dapat segera dikeluarkan. Bagi bank, itu good business, secure business. Pada saat membangun, saya percaya dengan kalkulasi yang tepat, konstruksi bisa ditekan dan benar. Sekitar 25 miliar sudah bisa menyelesaikan hotel dan pinjaman 2,5 miliar ditambah sedikit biaya uang bisa dikembalikan, sisa 7 miliar adalah untuk modal kerja. Tahun kedua berjalan setelah hotel yang sederhana tersebut beroperasi, utang bank dari 35 miliar sudah turun menjadi 30 miliar, aset lahan saat ini ditambah bangunan nilainya baru saja diappraise, tanah nilainya menjadi 1,5 juta meter atau senilai 15 miliar. Bangunan nilainya menjadi 45 miliar karena ada potensi bisnis. Angka 60 miliar sudah keluar resmi dari lembaga appraisal ternama. Ini kira-kira sekilas financial engineering versi pribadi saya. Pat Gulipat portofolio keuangan. Modal bisa dikatakan nol, semuanya bodol, berani optimis duit orang lain.